Widi, Nola, dan Cynthia Lamusu adalah trio yang cukup laris tampil di depan orang banyak. Karena itu, penampilan badani juga sangat mereka perhatikan. Dari segi kostum segala macam itu udah jadi satu paket gitu loh. Jadi misalnya kita kan karena kita nari, karena kita masih muda gitu ya, jadi kita selalu memperhatikan baju-bajunya gitu loh. Banyak orang bilang mungkin bajunya terlalu seksi, mungkin bajunya bertiga sama gitu. Ya itu sangat tergantung banget masing-masing pendapat orang. Tapi yang jelas kita selalu berusaha. Halo apa kabar? Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Pemirsa, sampai 4:30 nanti bersama saya Herawati, Anda akan menyimak berbagai kabar dari kabar-kabari. Tak usah saya berpanjang kata lagi, kabar pertama akan saya pilih dari Ebitri dengan busana mereka. Ebitri dan busana mereka. Menyanyi dan penampilan badani adalah dua unsur yang sama pentingnya ketika cewek-cewek ini tampil di pentas. Soalnya Ebitri bukan penyanyi studio yang cuma indah suaranya. Widi, Nola, dan Cynthia Lamusu adalah trio yang cukup laris tampil di depan orang banyak. Karena itu, penampilan badani juga sangat mereka perhatikan. Dari segi kostum segala macam itu udah jadi satu paket gitu loh. Jadi misalnya kita kan karena kita nari, karena kita masih muda gitu ya, jadi kita selalu memperhatikan baju-bajunya gitu loh. Banyak orang bilang mungkin bajunya terlalu seksi, mungkin bajunya bertiga sama gitu. Ya itu sangat tergantung banget masing-masing pendapat orang. Tapi yang jelas kita selalu berusaha tampil bagus, baik gitu. Jadi mungkin ya maaf-maaf aja kalau di sebagian yang nggak suka, atau ya alhamdulillah kalau banyak orang juga suka gitu. Jadi kita perhitungkan ya gitu dari segi koreografinya gitu loh. Jadi kadang-kadang kita suka nggak nyaman kalau dengan pakai baju yang terlalu tertutup banget. Itulah alasannya, keindahan. Yang paling penting karena kita di sini nyanyi bukan pragawati. Jadi yang pasti nih harus bener-bener pas banget sama jadi ibaratnya menutupi kekurangan gitu. Jadi ibaratnya kalau pragawati kan mau pakai baju apa, ibaratnya pakai sarung goni juga udah oke gitu ya. Jadi emang bener-bener kita mesti rewel, mesti konsultasi gitu loh. Jadi misalnya dari segi modelnya gitu, kita jangan jangan terlalu gimana-gimana. Pokoknya ya benar-benar harus sesuai dengan konsep kita gitu loh. Kita masih muda, kita perlu menari gitu, dan kita sering tampil pada acara-acara yang memang orang menuntut kita untuk bagus. Cynthia Lamusu adalah penyanyi yang baru saja bergabung menggantikan Lucy yang mengundurkan diri. Mengenai busana, Cynthia tidak kalah perhatian dengan kedua rekannya. Bahwa ia memakai lengan panjang itu untuk menjaga supaya tubuhnya tidak terlalu kelihatan lebih besar dibanding Widi dan Nola. Memang waktu awal-awal sih aku agak, karena kan badanku paling gede sendiri nih sekarang. Jadi tapi ya untuk harmonisasi, jadi aku rasa itu nggak ada masalah, dan itu harus dijalanin gitu loh. Jadi ya pintar-pintar aja, kayak gini kan modelnya lain-lain tapi ya disesuaikan dengan karakter masing-masing. Tapi di luar panggung, Ebitri akan kembali memakai pakaian yang wajar. Seperti gambar ini saat mereka sedang berlatih untuk sebuah acara. Cewek-cewek ini memang tahu situasi dan kondisi, tahu kapan harus berpakaian begini dan kapan berpakaian begitu. Pemirsa, masih bersama saya Herawati, Anda masih menyimak kabar-kabar dari kabar-kabari hingga 4:30 nanti. Berikut ini kabar dari Desi Ratnasari yang pekan lalu permohonan cerainya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi. Keputusannya mengabulkan gugatan penggugat, yaitu memutuskan tali perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Resmilah sudah perceraian Desi Ratnasari dan Insinyur Ternadi Pramudia sebagaimana yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi Jawa Barat pekan lalu. Keputusan itu mengakhiri perkawinan yang hanya berusia 17 bulan. Di pengadilan ada Murtazi yang sudah berkarir sebagai hakim selama 20 tahun dengan mudah menghadapi kasus perceraian Desi dan Pram. Soalnya, ia menemukan fakta bahwa tidak ada pihak yang ngotot untuk menolak perceraian itu. Betulnya tentang perkara ini, itu tidak ada satu lawan yang betul-betul berhadapan. Karena di dalam jawaban tergugat pun, rekonvensinya sudah Pram meminta untuk diizinkan untuk memberikan talak.
Jadi bisa diambil kesimpulan kedua belah pihak sebetulnya sudah tidak ingin berumah tangga lagi. Desi Ratnasari yang menghadiri sidang 2 kali juga mengiyakan kesimpulan Hakim Adam Murtazi. Sekali lagi saya bilang bahwa dari awal perceraian ini memang sudah disadari dan sudah disepakati oleh saya dan Pram. Dan yang keduanya, siapa yang menggugat pun itu disetujui oleh Pram. Dan yang harus diketahui, isi gugatan perceraian saya pun itu sudah direvisi oleh Pram sendiri di hadapan pengacara saya, di hadapan Ria HD sebagai manajer saya, juga adik saya. Jadi sebetulnya gonjang-ganjing yang kemarin-kemarin itu sebenarnya tidak perlu. Dan tidak perlu banyak orang yang ikut berkomentar sebetulnya, karena ya memang kita sama-sama udah sepakat, jadi ada keputusan ini ya memang seperti itulah yang diinginkan gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan opini publik misalnya, atau Pram merasa nanti image dia atau harga diri dia sebagai laki-laki menjadi rendah karena opini masyarakat mengatakan oh berarti Pramnya salah karena gugatan cerai ini dikabulkan karena ada gugatan cerai. Saya sama sekali nggak ada gitu. Perceraian sudah terjadi dan rasanya tidak sempat ada ucapan perpisahan. Udah lama juga kali nggak ketemu ya, udah lama juga. Telepon-teleponan terakhir berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu mungkin ya. Hanya saja Desi berharap masing-masing memegang janji yang sudah pernah diucapkan. Memang sudah sama-sama saya dan Kang Pram tuh janji tidak saling jelekin ya, tidak membuat hal-hal yang di luar dugaan. Ini diucapkan Desi sekedar untuk mengingatkan saja tentang janji yang pernah mereka buat. Kita sudah sama-sama janji untuk tidak saling menjelekan dalam apapun bentuknya. Karena kan kalau kita membicarakan orang lain, kadang-kadang kita merasa kita yang paling benar gitu ya. Saya cuma bilang gitu aja, tapi kalau misalnya saya bilang Kang Pram ingin membuat opini publik yang baik tentang Kang Pram, mungkin ya nggak usah lewat ini pendapat saya loh, mungkin Kang Pram ngelihat atau keluarganya, ini bisa aja lain gitu pendapat Kang Pram sendiri. Nggak di sini tempatnya gitu kalau mau berjuang tentang harga diri gitu kayaknya ya, kalau buat saya loh. Maksud saya ya yang pasti selama ini saya tahu kok bagaimana menghormati dia sebagai suami gitu loh, walaupun mungkin gonjang-ganjing di luar saya bilangin saya nggak baik sebagai istri, itu ya hak setiap orang juga menilai saya seperti itu gitu. Ya saya cuma bilang kalau mau membentuk opini publik ya silakan aja, saya bilang gitu. Maksud Desi, tutuplah cerita masa lalu. Kenanglah pengalaman manis dan jadikanlah pengalaman buruk sebagai pelajaran supaya nanti tidak kesandung lagi. Selanjutnya, Desi akan lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya sebagai artis. Yang paling penting buat saya kerja aja. Ya saya harus lebih serius dalam arti meningkatkan karir saya, kemampuan saya, entah nyanyi, entah main sinetron gitu. Pokoknya lebih profesional aja lah kerja gitu, karena ya itu dunia saya sekarang gitu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut ini kabar pendek yang layak Anda simak. Aljero muncul di Jakarta pekan lalu. Penyanyi jazz yang sohor dengan suaranya yang lentur ini dalam sebuah lagunya berjudul In My Music berduet dengan Syahrani, penyanyi Indonesia. Bagi Syahrani, tentu saja ini pengalaman luar biasa. Ia tidak menduga Aljero bersedia menyanyi dengannya. Ketemunya cuman baru tadi siang, kayaknya 10 menit. Cuman latihan aja. Enggak ngomong banyak, cuman dia bilang oke nih bisa gabung sama grup gitu, karena mereka ketat, kayaknya jauh lebih ketat daripada Defcos ya. Jadi maksudnya mesti dilihat dulu gitu loh. Gue udah standby di sini belum tentu gue oke gitu loh. Jadi latihan tadi dia bilang oke ya udah gitu. Ini kurikulum fit yang paling penting dong. Oke, lumayan. Syahrani memang merasa sangat beruntung diizinkan menyanyi duet dengan Aljero. Bandingkan dengan Imaniar yang kali ini harus sudah puas hanya bisa memperoleh tanda tangan penyanyi berusia 60 tahun itu. Penggemar berat Aljero dan dengan setia menunggu 45 menit untuk tanda tangan Aljero. Ini waktu Niar sama dia di Belanda, North Sea Jazz Festival tahun 86. Jadi aku foto sama dia
Udah 14 tahun yang lalu. Kira-kira menurut kamu dia inget nggak sama kamu? Kayaknya sih inget karena waktu itu pemain band semua cuma ceweknya yang paling cantik aku sendiri gitu dari Indonesia. Jadi tapi aku harus ingetin karena kita sempat ngobrol makan bareng sama Aljero di Bel Air Hotel di Den Haag. Jadi aku pengen dia nanti tanda tangan di sini. Oh karena dia idola banget, aku idola banget sama dia. Dan 50% warna suara Imanier tuh ambil dari Aljero sebenarnya. Cia terus terang. Pemirsa, sekarang kita beralih ke penyanyi dalam negeri. Dia adalah Dian Pramana Putra. Tiba-tiba kau datang menjelangku seorang dari bukit seberang melintas jurang nan curam harus sendirian. Kita mengenal Dian Permana Putra sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Tak kurang 100 lagu telah dibuatnya dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi terkenal. Beberapa tahun belakangan ini Dian tidak terdengar kiprahnya. Tapi Hard Rock Cafe tidak melupakan siapa dia. Malam ini ia memperoleh kehormatan untuk tampil di kafe tersebut. Dan ini memaksa Dian untuk mempersiapkan diri. Udah lama gak muncul kan, jadi mungkin ada kendala, mungkin perut ya, pernapasan, segala macam, olahraga paling. Pemirsa, apakah Dian masih layak sebagai penyanyi? Tentu saja masih, kalau ia mau. Aljero yang berusia 60 tahun saja masih tetap sebagai penyanyi hebat. Hayal dan kenyataan bagai jatuh bintang di atas pangkuan